Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel pada hewan. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui dalam menjelaskan materi ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui organel-organel sel penyusun tubuh hewan. Yang kedua, kita dapat mengetahui fungsi dari setiap organel-organel sel penyusun tubuh hewan tersebut. Nah, untuk jelasnya dapat kita lihat penjelasan materi berikut ini. Biologi itu adalah kajian tentang kehidupan. Nah, dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi itu dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan manusia. Ini adalah struktur organisasi kehidupan yang dimulai dari sel sampai ke tingkat organisme. Nah, sel itu kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, semua fungsi kehidupan berlangsung di sini. Nah, sejarah penemuan sel itu dimulai dari Antony van Leeuwenhoek. Dia ini pembuat mikroskop dan juga pengguna mikroskop. Nah, dia menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Yang kedua, Robert Hooke melihat rongga kosong pada sayatan jaring gabus tumbuhan. Kemudian dinamakan selula, yang berarti rongga atau ruangan. Selula yang berarti rongga atau ruangan itulah yang menjadi asal kata sel. Masih ada lagi, yaitu Schleiden dan Schwann. Semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Nah, sel unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Itu menurut beliau. Selanjutnya, Johannes Evangelista Purkinje mengenalkan istilah protoplasma. Yang ketiga yaitu Rudolf Virchow, setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Ini dapat kita lihat penyusun struktur tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan jumlah sel terbagi dua, bersel satu atau tunggal, atau yang sering kita kenal dengan uniseluler. Yang kedua, banyak sel atau multiseluler. Contohnya bisa kita ambil pada tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Sedangkan yang uniseluler itu contohnya pada amuba dan bakteri. Pada struktur yang kedua ini yaitu sel berdasarkan membran inti. Terbagi dua, yaitu sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti, contohnya bakteri dan monera. Yang kedua sel eukariotik, contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Nah, ini dia penjelasan dua jenis sel. Yang pertama tadi prokariota atau yang disebut dengan sel yang tidak mempunyai nukleus. Karena dia tidak mempunyai nukleus, jadi materi genetik ada pada daerah nukleoid. Yang kedua sel eukariota. Nah, sel ini yang mempunyai inti sebenarnya, dibungkus oleh selubung atau membran. Di sini ada perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Di sini terdapat 6 perbedaan. Nah, ada istilah yaitu intron dan histon. Intron adalah berasal dari istilah intragenik region atau daerah intragenik, yaitu daerah di dalam gen. Sedangkan histon adalah protein yang ditemukan pada inti sel eukariota yang terbungkus DNA yang kemudian bersama DNA menyusun struktur nukleosom. Selanjutnya struktur sel. Yang gambar A itu adalah sel bakteri. Umumnya ukurannya 1-10 nanometer. Paling kecil mikoplasma 0,1 sampai 1 nanometer.
Gambar B adalah sel tumbuhan, gambar C adalah sel hewan. Nah, sel hewan ini ukuran sel hewan dan tumbuhan itu 10 sampai 100 nanometer. Karena kita akan mempelajari fisiologi hewan, jadi kita akan memperdalam mengenai sel hewan. Nah, ini adalah struktur sel hewan. Dapat kita lihat di sini beberapa organel-organelnya. Struktur sel hewan terdiri dari molekul penyusun sel yang kita kenal dengan istilah kapalan atau karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Semua jenis sel hewan itu tidak sama. Nah, beberapa sel ditutupi oleh dinding, ada juga yang tidak. Ada beberapa sel yang memiliki mantel belendir. Nah, mekanisme seluler utama sel adalah membantu fungsi tubuh. Jadi, sel hewan merupakan bentuk dari sel eukariotik yang membentuk jaringan tubuh dan kemudian membentuk organ. Kita bahas yang pertama, organel sel nukleus. Nukleus ini adalah organel terbesar sel yang berfungsi sebagai pusat kendali seluruh sel, terutama dalam melakukan sintesis protein. Selanjutnya, ribosom. Fungsinya untuk sintesis protein yang digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, atau perbaikan sel rusak. Selanjutnya, vesikel yang berfungsi seperti tempat penyimpanan makanan dan lain-lain. Retikulum endoplasma fungsinya penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Selanjutnya, badan Golgi, gambarnya di samping, fungsinya itu sebagai pusat produksi, pengudangan, penyortiran, dan pengiriman. Sitoskeleton itu berfungsi memberikan bentuk pada sel dan membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel. Sedangkan mitokondria itu banyak sekali fungsinya, salah satu sebagai respirasi sel. Berikutnya, vakuola, fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan makanan, mineral, dan limbah. Sedangkan sitoplasma itu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel dan sumber bahan kimia sel. Lisosom itu fungsinya juga sangat banyak. Salah satunya menghancurkan senyawa karsinogenik. Selanjutnya, lisosom juga berfungsi melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, pembebasan enzim keluar sel, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan sentrosom itu fungsinya mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Membran plasma berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dari dan menuju sel secara selektif permeabel. Dari materi yang dijelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulannya. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Demikian penjelasan kita pada materi struktur dan fungsi sel pada hewan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.